Di balik bencana ekologis yang melanda Sumatera, ada pertanyaan besar tentang apa yang sebenarnya terjadi di kawasan hutan ini. Kerusakan alam yang muncul nyatanya tak sekedar akibat cuaca ekstrim, tapi diduga berkaitan dengan alih fungsi lahan yang tak semestinya. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan kini berupaya menguak dugaan keterlibatan korporasi dalam perubahan bentang alam tersebut. Lantas seperti apa temuannya? Jaksa Agung ST Burhanuddin pada Rabu 24 Desember 2025 menyampaikan, Satgas PKH telah melakukan klarifikasi terhadap 27 perusahaan yang tersebar di 3 provinsi di Sumatera guna mendalami dugaan keterlibatan dalam kerusakan lingkungan yang berkontribusi pada terjadinya banjir bandang. Terdapat korelasi kuat bahwa bencana banjir besar di Sumatera bukan hanya fenomena alam biasa, melainkan terarah pada alih fungsi lahan yang masif di hulu sungai daerah aliran sungai yang bertemu dengan curah hujan yang tinggi, sehingga dampak hilangnya tutupan vegetasi di hulu daerah aliran sungai yang menyebabkan daya serap tanah berkurang. Aliran air permukaan meningkat tajam, hujan ekstrim, dan banjir bandang akibat volume air meluber ke permukaan. Adapun rekomendasi Satgas PKH menyikapi hal tersebut, yakni melanjutkan proses investigasi terhadap semua subjek hukum yang dicurigai, baik di Sumut, Aceh maupun Sumbar, yang melibatkan seluruh stakeholder. Jaksa Agung juga melaporkan capaian Satgas PKH dalam penguasaan kembali kawasan hutan seluas 4.081.560,58 hektar. Dari jumlah tersebut, Satgas PKH menyerahkan kembali lahan kawasan hutan tahap kelima dengan total luasan 896.969,143 hektar yang berasal dari 124 subjek hukum yang tersebar di 6 provinsi. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengklaim mengetahui banyak pihak yang menghambat proses verifikasi dan penyelidikan penerbitan kawasan hutan oleh Satgas PKH. Upaya-upaya korporasi-koperasi itu untuk menghambat verifikasi, menghambat penyelidikan, menghambat investigasi, upaya-upaya perlawanan yang kita mengerti dan kita paham, rakyat yang dihasut, preman-preman yang dibayar untuk menantang dan melawan petugas ini di tempat yang jauh, tidak terlihat oleh media, tidak terlihat oleh kamera, tidak terlihat oleh influencer, vlogger dan sebagainya. Tapi saudara bekerja terus tanpa ragu-ragu. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo menerima laporan dari Satgas PKH dan Kejaksaan Agung yang menyerahkan uang kepada pemerintah sebesar 6,62 triliun rupiah. Adapun uang-uang pecahan Rp100.000 hasil denda dan sitaan itu dipajang setinggi sekitar 1,5 meter memenuhi lobi Gedung Bundar. Jumlahnya mencapai 6,62 triliun rupiah yang terdiri dari 2,34 triliun rupiah hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH dan 4,28 triliun rupiah hasil penyelamatan keuangan negara atas penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan RI. Tercatat dalam kurun waktu 10 bulan, Satgas PKH telah menguasai kembali lahan perkebunan seluas 4.081.560,58 hektar atau mencapai lebih dari 400% dari target yang ditetapkan dengan nilai indikasi lahan yang telah dikuasai kembali mencapai lebih dari 150 triliun rupiah. Fakta bahwa adanya dugaan 27 korporasi berkontribusi pada banjir bandang di 3 provinsi di Sumatera adalah peringatan keras bahwa bencana alam tak hanya disebabkan oleh faktor alam tapi juga akibat ulah manusia. Kini kita menanti langkah tegas bersama dari pemerintah untuk memberikan sanksi tegas yang sesuai kepada korporasi yang terbukti terlibat agar peristiwa bencana di Sumatera tidak kembali terulang. Terkait dengan bencana banjir bandang yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Satgas PKH telah melakukan identifikasi dengan temuan yakni sejumlah besar entitas korporasi dan perorangan terindikasi kontribusi terhadap bencana bandang, dan Satgas PKH telah melakukan klarifikasi terhadap 27 perusahaan yang tersebar di 3 provinsi tersebut. Jika hanya untuk deteksi perusahaan yang ikut menjadi penyebab atau terlibat dalam bencana banjir di Sumatera dan Aceh, masyarakat pun bisa deteksi. Yang masyarakat tunggu, penindakan tegas dan nyata, dan pemilik 27 perusahaan tersebut diberi hukuman denda dan pidana,
walaupun itu belum sebanding dengan korban 1.000 lebih nyawa dan belum kerugian harta. Bagaimana menurut teman-teman? Mesti diapakan 27 perusahaan ini? Sebelum kita melanjutkan videonya, saudaraku, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk channel Pabrik News agar channel ini bisa menayangkan berita-berita yang mengedukasi, memberikan wawasan kepada masyarakat tentang berita-berita yang terjadi di negara kita ini. Semoga saudaraku berikan kesehatan rezeki yang berlimpah ruah. Terima kasih sudah memberikan dukungan pada channel ini. Kita lanjutkan beritanya berikut ini. Masih kuat bahwa bencana banjir besar di Sumatera bukan hanya fenomena alam biasa, melainkan terarah pada alih fungsi lahan yang masif di hulu sungai daerah aliran sungai yang bertemu dengan curah hujan yang tinggi, sehingga dampak hilangnya tutupan vegetasi di hulu daerah aliran sungai yang menyebabkan daya serap tanah berkurang. Aliran air permukaan meningkat tajam, hujan ekstrim, dan banjir bandang akibat volume air meluber ke permukaan. Adapun rekomendasi Satgas PKH menyikapi hal tersebut, yakni melanjutkan proses investigasi terhadap semua subjek hukum yang dicurigai, baik di Sumut, Aceh maupun Sumbar, yang melibatkan seluruh stakeholder. Satgas PKH, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Polri guna menyelamatkan langkah menghindari tumpang tindih pemeriksaan dan percepatan penuntasan kasus secara efektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bapak Presiden, hadirin yang saya muliakan, perlu kami sampaikan keterkaitan dengan bencana banjir bandang yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Satgas PKH telah melakukan identifikasi dengan temuan yakni sejumlah besar entitas korporasi dan perorangan terindikasi kontribusi terhadap bencana bandang, dan Satgas PKH telah melakukan klarifikasi terhadap 27 perusahaan yang tersebar di 3 provinsi tersebut. Adapun berdasarkan hasil klarifikasi Satgas PKH dan hasil analisa Pusat Riset Interdisipliner ITB, diperoleh temuan terdapat korelasi kuat bahwa bencana banjir besar di Sumatera bukan hanya fenomena alam biasa, melainkan terarah pada alih fungsi lahan yang masif di hulu sungai daerah aliran sungai yang bertemu dengan curah hujan yang tinggi, sehingga dampak hilangnya tutupan vegetasi di hulu daerah aliran sungai yang menyebabkan daya serap tanah berkurang. Aliran air permukaan meningkat tajam, hujan ekstrim, dan banjir bandang akibat volume air meluber ke permukaan. Adapun rekomendasi Satgas PKH menyikapi hal tersebut, yakni melanjutkan proses investigasi terhadap semua subjek hukum yang dicurigai, baik di Sumut, Aceh maupun Sumbar, yang melibatkan seluruh stakeholder. Satgas PKH, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Polri guna menyelamatkan langkah menghindari tumpang tindih pemeriksaan dan percepatan penuntasan kasus secara efektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebelum menghadiri laporan ini, saya sampaikan tidak lupa saya mengucapkan apresiasi yang rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap jajaran kementerian, lembaga yang telah bekerja keras mewakafkan waktu dan tenaganya untuk bersinergi dalam upaya penertiban kawasan hutan yang tergadung dalam Satgas PKH bentukan Bapak Presiden. Hukum harus tegak, dan penegakan hukum yang tegas diperlukan seluruh rangka penjaga stabilitas nasional. Kita pastikan bahwa kehutanan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan anugerah yang dimiliki bangsa Indonesia, harus dikelola dan dilestarikan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir kelompok orang. Para pecinta cerita digital, setelah Prabu Siliwangi didapuk pada nama KDM, kini sosok tokoh Sunda yang makin berani adalah ST Burhanuddin, bukan lagi sekadar nama Jaksa Agung. Dia adalah raja terakhirnya orang Sunda, Prabu Kian Santang, yang membuat kalangan koruptor tak bisa tidur, dan kini menjadi tulang punggung pemberantasan korupsi Presiden Prabowo. Kini, ia kembali mencuri perhatian setelah Kejaksaan Agung, Kejagung, menyerahkan 6,6 triliun hasil pemulihan keuangan negara kepada pemerintah
Tumpukan uang tunai yang dipajang seolah-olah membuktikan bahwa penegakan hukum tidak lagi sekadar omongan kosong, melainkan nyawa yang berdenyut keras bagi negara. Penyerahan tersebut, yang disaksikan langsung Prabowo, bukanlah kebetulan. Burhanuddin menegaskan, uang ini bukan pinjaman, melainkan hasil nyata kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, Satgas PKH, yang menagih denda terhadap 20 perusahaan sawit dan tambang nikel yang melakukan pelanggaran ilegal, ditambah eksekusi kasus korupsi CPO. Setiap rupiahnya adalah bukti bahwa Kejagung tidak takut membidik raksasa bisnis yang dulu terasa kebal dari hukum. Posisi Burhanuddin sebagai Jaksa Agung yang dipercaya Prabowo bukan tanpa alasan. Sejak pertama dilantik pada era Jokowi dan kembali diangkat Prabowo, ia telah menangani deretan kasus besar yang membuat publik terkejut, dan koruptor panas dingin di bawah kepemimpinannya, Kejagung mengungkap kasus kerugian negara yang mengerikan. 300 triliun dari PT Timah, 104 triliun dari Duta Palma Group, 22,78 triliun dari Asabri, 18,3 triliun dari kasus CPO yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng, hingga 16,81 triliun dari Jiwasraya. Semua itu tidak bisa dicapai tanpa keberanian yang tak kenal takut. Keberanian Burhanuddin juga mendapat dalam menekan korupsi semakin menguatkan konsistensi Kejagung. Dan di era Prabowo, dukungan itu terasa nyata. Seolah-olah keduanya sepakat bahwa pemberantasan korupsi adalah kunci untuk mengangkat Indonesia dari keterpurukan. Di akhir 2025, ST Burhanuddin bukan hanya Jaksa Agung yang dipercaya Prabowo, ia adalah simbol harapan bahwa penegakan hukum bisa benar-benar bekerja untuk rakyat. Setiap kasus yang diungkap, setiap rupiah yang dipulihkan, adalah pukulan keras kepada para koruptor yang selama ini memakan uang negara seperti hewan buas. Jika ini terus berlanjut, mungkin nanti kita tidak perlu lagi mendengar omongan tentang oknum yang tak pernah habis, karena Kejagung sudah siap membersihkan semua yang mengganggu tatanan negara. Penulis Roy Wijaya. Akhir tahun Kejaksaan kasih kejutan luar biasa lagi. Tumpukan uang 6,6 triliun hasil rampasan kejahatan. Penyalahgunaan hutan berhasil diserahkan Kejaksaan Agung kepada negara. Uang yang sebelumnya dinikmati korporasi nakal dan perusak hutan, kini dikembalikan ke kas negara. Sepanjang 2025, Kejaksaan Agung konsisten merampas dan mengembalikan puluhan triliun uang korupsi ke negara. Dari kasus Timah, Kejaksaan Agung telah menyerahkan 1,45 triliun rupiah ke negara. Nah, bulan Oktober, Kejagung kembali menyetorkan 13 triliun dari perkara korupsi tata niaga CPO. Belum berhenti di situ. Menjelang akhir tahun, negara kembali 6,6 triliun hasil rampasan dari berbagai kasus korupsi dan kejahatan korporasi, termasuk penyalahgunaan kawasan hutan dan pelanggaran izin usaha. Sepanjang 2025, Kejaksaan Agung konsisten mengejar uang hasil korupsi dan mengembalikannya ke kas negara. Bukan hanya menghukum pelaku, tapi memulihkan kerugian negara secara nyata. Kejaksaan Agung membuktikan hukum bisa menggigit, bukan cuma menggonggong. Penasaran sama tumpukan uang 6,6 triliun rupiah sebanyak apa? Ini dia bentuknya. Jadi ini adalah tumpukan uang yang telah dikumpulkan Kejaksaan Agung terkait. Perlu kami sampaikan keterkaitan dengan bencana banjir bandang yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Satgas PKH telah melakukan identifikasi dengan temuan yakni sejumlah besar entitas korporasi dan perorangan terindikasi kontribusi terhadap bencana bandang, dan Satgas PKH telah melakukan klarifikasi terhadap 27 perusahaan yang tersebar di 3 provinsi tersebut. Adapun berdasarkan hasil klarifikasi Satgas PKH dan hasil analisa Pusat Riset Interdisipliner ITB, diperoleh temuan terdapat korelasi kuat bahwa bencana banjir besar di Sumatera bukan hanya fenomena alam biasa, melainkan
terarah pada alih fungsi lahan yang masif di hulu sungai daerah aliran sungai yang bertemu dengan curah hujan yang tinggi, sehingga dampak hilangnya tutupan vegetasi di hulu daerah aliran sungai yang menyebabkan daya serap tanah berkurang. Aliran air permukaan meningkat tajam, hujan ekstrim dan banjir bandang akibat volume air meluber ke permukaan. Adapun rekomendasi Satgas PKH menyikapi hal tersebut, yakni melanjutkan proses investigasi terhadap semua subjek hukum yang dicurigai, baik di Sumut, Aceh maupun Sumbar, yang melibatkan seluruh stakeholder. Satgas PKH, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Polri guna menyelamatkan langkah menghindari tumpang tindih pemeriksaan dan percepatan penuntasan kasus secara efektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebelum menghadiri laporan ini, saya sampaikan tidak lupa saya mengucapkan apresiasi yang rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap jajaran kementerian, lembaga yang telah bekerja keras mewakafkan waktu dan tenaganya untuk bersinergi dalam upaya penertiban kawasan hutan yang tergabung dalam Satgas PKH bentukan Bapak Presiden. Hukum harus tegak dan penegakan hukum yang tegas diperlukan seluruh rangka penjaga stabilitas nasional. Kita pastikan bahwa kehutanan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan anugerah yang dimiliki bangsa Indonesia, harus dikelola dan dilestarikan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir kelompok orang. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa mendapatkan bimbingan, perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dalam upaya bersama membangun masa depan bangsa dan negara Indonesia yang semakin adil, makmur, sejahtera. Amin, amin, ya robbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Santi Santi Om Nama Budaya. Salam kebajikan. Dari hati saya paling dalam, terima kasih atas nama rakyat dan hormat saya kepada saudara-saudara sekalian. Saya hormat sama kalian semua. Terima kasih Jaksa Agung, leadership Anda. Mungkin Anda tidak populer, tapi tidak populer bagi segelintir maling-maling itu. Anda didoakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kejaksaan Agung melakukan penyerahan hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap kelima seluas 893.2,38 hektar, serta negara juga menerima uang hasil penagihan denda administratif senilai 2,34 triliun. Total pemulihan kerugian negara yang diserahkan mencapai 6,62 triliun. Di hadapan Prabowo, 897.000 hektar hutan dan dana 6,6 triliun rupiah diserahkan kembali ke negara. Kejaksaan Agung RI menyerahkan hasil penguasaan kembali kawasan hutan beserta dana penyelamatan keuangan negara senilai 6,6 triliun rupiah kepada negara. Prosesi penyerahan berlangsung di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu 24 Desember, dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan tersebut merupakan bagian dari tahap V penguasaan kembali kawasan hutan, dengan total luasan mencapai 969,143 hektare yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan, kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali terdiri atas lahan perkebunan kelapa sawit serta kawasan hutan konservasi. Lahan perkebunan sawit seluas 240.575,383 hektare berasal dari 124 subjek hukum di 6 provinsi. Lahan tersebut diserahkan secara berjenjang dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan, PKH, kepada Kementerian Keuangan, kemudian melalui Danantara, untuk selanjutnya dikelola oleh Agrinas. Sementara itu, kawasan hutan konservasi seluas 688.427 hektare diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dilakukan pemulihan ekosistem. Area konservasi tersebut tersebar di 9 provinsi. Selain penguasaan kembali lahan, Kejaksaan Agung juga menyerahkan dana hasil penyelamatan keuangan negara dengan total Rp6.625.294.469,74. Dana tersebut terdiri dari 2,34 triliun rupiah hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH, serta 4,28 triliun rupiah dari penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Kejaksaan. Burhanuddin menambahkan,
Dana denda administratif kehutanan berasal dari 20 perusahaan perkebunan kelapa sawit dan 1 perusahaan tambang nikel yang terbukti melakukan pelanggaran. Sementara itu, Presiden Prabowo mengapresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat. Kepala negara juga secara khusus menyoroti kerja keras para petugas di lapangan dalam menghadapi berbagai tantangan dalam proses verifikasi hingga penegakan hukum. Prabowo selamatkan 6,6 triliun hak rakyat. 1 rupiah pun bocor. Rakyat yang rugi. Suara Jepara Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan momen bersejarah penyerahan kembali keuangan negara sebesar 6,6 triliun rupiah ke kas pemerintah pada hari ini. Dana fantastis tersebut merupakan hasil nyata dari ketegasan Kejaksaan RI dalam menangani perkara korupsi serta kerja keras Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Satgas PKH. Dalam sambutannya, Presiden menekankan bahwa dana ini bukan sekadar angka, melainkan hak rakyat yang harus kembali ke tangan yang tepat. Perang terhadap mafia hutan dan koruptor. Keberhasilan ini tidak lepas dari aksi, tanpa pandang bulu, yang dilakukan Satgas PKH. Selain mengembalikan uang triliunan rupiah, Satgas PKH juga mencatatkan prestasi gemilang dengan menguasai kembali kawasan hutan seluas 896.969,143 hektare pada tahap V. Saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Satgas PKH. Mereka telah bekerja dengan tegas, berani, dan tidak gentar menghadapi siapapun demi kedaulatan lahan kita, ujar Presiden Prabowo. Menutup celah kebocoran untuk masa depan, Presiden mengingatkan seluruh jajaran pemerintah bahwa setiap celah kebocoran kekayaan negara adalah ancaman langsung bagi masa depan bangsa. Ia menegaskan bahwa kekayaan yang hilang akibat korupsi adalah kesempatan yang terampas dari rakyat kecil. Setiap kekayaan negara yang bocor adalah kesempatan yang hilang. Kesempatan untuk pendidikan anak-anak kita, layanan kesehatan yang lebih baik, serta kesejahteraan petani, nelayan, dan buruh kita, tegas Presiden dengan nada bicara yang menggelegar. Komitmen untuk kesejahteraan rakyat. Presiden mengajak seluruh kementerian dan lembaga untuk menjaga semangat bersih-bersih ini. Bagi Presiden Prabowo, menyelamatkan keuangan negara adalah langkah konkret untuk memastikan pendidikan yang layak bagi generasi penerus, layanan kesehatan prima bagi seluruh warga, kesejahteraan nyata bagi kaum buruh, petani, dan nelayan di seluruh pelosok Indonesia. Penyerahan dana 6,6 triliun rupiah ini menjadi sinyal kuat bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang mencoba menggerogoti kekayaan negara. Berita baik, Prabowo saksikan penyerahan 6,6 triliun rupiah hasil denda pelanggaran kawasan hutan. Jaksa Agung Sanidar Burhanuddin resmi menyerahkan uang sebesar 6,6 triliun kepada pemerintah. Uang tersebut merupakan hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satuan Tugas Penertib Kawasan Hutan PKH. Jadi Satgas PKH telah melakukan penagihan administratif kehutanan yang berasal dari 20 perusahaan sawit dan 1 pertambangan itu. Kita tanya Google, ada berapa sih jumlah perusahaan sawit di Indonesia? Data BPS bilang total perusahaan 2023 sampai 2024 sekitar 2.285 sampai 2.294 perusahaan. 90% lebih lahan sawit di Indonesia dimiliki oleh swasta. Dan 20 perusahaan tidak bayar administrasi. Ini adalah salah satu penyebab kenapa APBN Indonesia paling banyak dari pajak rakyat, bukan dari sumber daya alam Indonesia. Netizen langsung ngetik, jagung sudah dipegang, tapi KPK belum bisa dipegang, kepolisian juga belum, karena masih warisan lama. Warisan masih ada ribuan triliun lagi yang belum tersapa hukum. Betul, masih banyak izin ilegal di Papua dan Kalimantan. Gimana? Komen di bawah.